anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa banyak kita merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan kami boleh ada hari ini. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga di akhir dari bulan ini Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Engkau sertai kami Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa. Yang memberi kami kekuatan, peneguhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Roh Kudus, Engkau berkaryalah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkaryalah Roh Kudus, karena kami siap, kami buka hati kami, hidup kami untuk menjadi sebuah persembahan yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Kala kekuatan kami. Yes, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi gerakan kekuatanku. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian. Biar sobo doa kita. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Yang hatinya goyah diteguhkan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan kekuatanku Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, kami percaya namun firman-Mu tiada pernah. Biar jemaat sekarang buka tangan kita bersama-sama katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, bukan karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku
percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Biar jemaat Tuhan mengatakan, sebab aku percaya. Yes. Tuhan, ini iman kami. Kami percaya bukan karena melihat keadaan kami, tapi karena firman-Mu Tuhan. Oh, yes. Namun karena firman-Mu tiada. Katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena biar jemaat Tuhan buka tanda bersama-sama. Kita percaya karena firman Tuhan. Oh, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada sebab aku bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Firman-Mu biarlah pagi hari naikkan syukur, bukan karena keadaan kita, semua karena anugerah, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan kita, semata-mata anugerah-Mu Tuhan. Firman-Mu yang penuh kasih, haleluya, atas kebaikan-Mu Tuhan, Kau selalu melayani kami berterima kasih. Yesus Tuhan, worship You, Kau layak dimuliakan haleluya, ditinggikan Engkau satu-satunya penolong, Yesus Kau yang kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ajaib ajaib perbuatan-Mu, kasih-Mu nyata Tuhan. Haleluya, oh haleluya, terpujilah nama-Mu, kita tenang sejenak lemah di hati-Mu Yesus. Kau yang layak ditinggikan, apa yang kita alami sepanjang bulan ini, Kau yang layak disembah. Kalau ada hal-hal yang tidak mampu kita lewati, firman Tuhan datang hari ini bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan. Pun kita berkata, Tuhan saya tidak mampu melewati ini, tapi kalau kita bisa ada di akhir bulan ini, di minggu terakhir ini, kita percaya ke depan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kata bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Mari kita terhubung dengan Tuhan, bangun relasi kita dengan Tuhan. Haleluya,
bersama-sama. Mari kita buka tangan bersama-sama. Kami percaya, we trust you, Lord. We trust you, Lord. Kami mau selalu percaya Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan amen melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Sebab amin, kami percaya karena firman-Mu Tuhan, namun karena firman-Mu. Sekali lagi tangan dengan dimatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi, namun karena firman-Mu Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. berikan keluhan dan kebaikan bagi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Firman-Nya takkan pernah berubah dan Firman-Nya tak pernah gagal. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau lebih lagi. Kami mau bersorak, memuji, melompat bagi nama-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang siap melompat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau kudus dan mulia Tuhan. Kami mau bersorak-sorak, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Amin. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya.
lagu kedua saya ingin melihat jemaat Tuhan saling menyapa, katakan nama Yesus nama yang dahsyat. Haleluya. Amin. Yes. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kesembuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari
jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita dilayakkan dari Tuhan karena kasih Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami. Biarlah pagi hari ini kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang memampukan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, ingin lebih mengenalku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Saya mau terhubung dengan Kau. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu melayakkan setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Jemaat sekali lagi, kasih-Mu melayakkan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman Tuhan di dalam Yesaya 49, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu firman Tuhan bagi setiap kita. Dia ingin kita terhubung dengan Tuhan.
karena dia melukis kita di telapak tangan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mengakui dengan mulut kami, dengan lidah kami, bahwa firman Tuhan itu adalah dasar di dalam kehidupan kami. Biar kami terhubung dengan Tuhan bukan sekedar sebuah seremonial. Ketika di gereja kami terhubung dengan Tuhan, ketika kami di luar kami terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Tapi kami rindu biar kiranya kami selalu terhubung dengan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh kegiatan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, Roh Kudus, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, supaya setiap kami bisa menangkap setiap kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami buka hati kami, pikiran kami, supaya bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi ada pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya jalan-jalan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya bukan orang baru di sini ya. Jadi beberapa dari Bapak Ibu, saudara-saudara sudah mengenal saya. Saya biasanya ada di sebelah sana, sekarang ada di sebelah sini. Dan ada beberapa yang saya sudah kenal sejak lama. Seperti Bapak yang ada di depan saya, Bapak Selmi, ya, saya sudah kenal sebagai orang tua yang sudah cukup lama melayani. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan di minggu yang kelima adalah komunitas sel dan pertumbuhan iman. Tolong slide-nya ditampilkan, slide yang pertama. Oh, enggak ada ya. Jadi
komunitas sel dan pertumbuhan iman adalah sebuah hal yang sangat berkaitan erat. Apa kaitannya antara komunitas sel dan pertumbuhan iman? Saya percaya begini Bapak Ibu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang murid yang bersiaga di akhir zaman. Nah, tempat yang paling tepat untuk murid bersiaga di akhir zaman itu ada di dalam sebuah komunitas. Yang setuju katakan amin. Kalau komunitasnya itu benar, maka saya percaya itu akan menjadi bahasanya apa ya? Brother keeper. Saudara yang menjaga di dalam perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita ini, kekristenan itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan dengan sebuah tujuan. Kehidupan kekristenan kita ini adalah sebuah perjalanan dengan sebuah tujuan. Tujuannya jelas. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Wah, wajahmu sudah semakin serupa dengan Kristus. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan, ya ini bahasa yang kemarin saya dapat ya waktu di doa pagi Saraba. Bagaimana dengan perkataan dan perilaku kita setiap hari? Apakah mencerminkan Kristus? Wajah kita mungkin kita sudah bisa poles dengan bedak, dengan make up. Tetapi perkataan dan perilaku kita apakah sudah mencerminkan Kristus? Nah, komunitas itu adalah tempat yang tepat. Di dalam organisasi gereja ada dua wadah untuk kita berkomunitas. Ada komunitas yang besar atau yang kita kenal dengan namanya kebaktian, perkumpulan orang-orang benar, dan ada komunitas yang kecil di tempat ini yang kita kenal dengan namanya ground. Nah, saya sampaikan dulu ini. Apa bedanya kebaktian dan ibadah? Sederhananya begini, kebaktian kita sebentar akan selesai, tetapi ibadah itu akan berlanjut di dalam kehidupan kita. Ibadah itu adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu. Kebaktian kita sebentar selesai, setuju? Tetapi ibadah kita, apa yang kita kenal dengan ini, kita akan mengerjakan firman Tuhan yang kita percayai dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Bukan hanya sekedar teori. Banyak orang yang, oh iya saya tahu firman Tuhan ini kalau dia sampaikan di sini pasti dia eksposisi, pasti dia eksegesinya ke sini. Boleh kita tahu. Tetapi firman Tuhan itu harus menjadi daging di dalam kehidupan kita. Nah, kebaktian kita akan selesai, tetapi ibadah harus berlangsung terus di dalam kehidupan kita. Apa itu? Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang ya, sekarang mari kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai 31, tolong ditampilkan. Kita akan baca secara bergantian, saya akan membacakan ayatnya yang ke-23 dan nanti sidang jemaat baca ayatnya yang ke-24, demikian selanjutnya sampai ayatnya yang ke-31. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, mengapa orang percaya atau murid harus berada di dalam komunitas sel? Yang pertama adalah komunitas sel itu adalah keluarga secara rohani. Kita punya keluarga jasmani, tetapi kita punya keluarga secara rohani. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kamu bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang kedua, komunitas sel adalah gambaran hidup yang alkitabiah. Sayangnya ayat ini sering dipakai di dalam konteks untuk orang-orang yang jomblo. Berdua lebih baik dari seorang diri. Lalu orang yang jomblo bilang amin. Tetapi konteksnya itu adalah kita tidak didesain untuk hidup sendirian. Yang setuju katakan amin. Yang jomblo katakan amin. Waduh, enggak mau. Nanti saya ditahu jomblo. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10 dikatakan 12. Bila mana seseorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, 3 lembar tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya bahwa kalau kita hidup sendiri, itu bukan desainnya Tuhan. Tuhan mau kita ada di dalam sebuah komunitas. Pertanyaannya adalah komunitas yang bagaimana? Harus komunitas yang sehat. Seorang anak-anak, saya ingat dulu saya tinggal di Gunung Merapi ya. Ini saya bukan, karena ini live ya, ini bukan menyudutkan atau mengecilkan. Ada satu jalan di dekat Gunung Merapi di situ. Kalau saya bergaul di situ, saya pulang dengan bahasa-bahasa yang sudah terbiasa mereka ucapkan di situ. Nah, daerahnya daerah Gunung Nona ya. Jadi kalau mereka ketemu temannya, mereka harus memaki dulu. Sadar dan tidak sadar, saya pulang, saya sebutkan hal itu dengan teman saya. Bayangkan kalau anak kita biarkan dia main sembarang, dia ketemu, terus dia pulang dia sebutkan Bapak, baru dia bicara kotor. Padahal kita di rumah gak bicara kotor, kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dia ada di lingkungan, di komunitas yang tidak baik. Yang ketiga, mengapa kita sebagai orang percaya atau sebagai murid harus ada di dalam sebuah komunitas sel. Ini saya rasa bahasa ini paling sering didengar di sini ya. Karena komunitas sel itu adalah training ground yang terbaik. Siapa yang bisa berdoa di dalam kehidupannya? Tolong angkat tangan. Siapa yang selalu berdoa? Siapa yang tidak mengerti bahasa saya? Pak, saya nggak bisa berdoa, jangan tunjuk saya. Di komunitas kita dilatih untuk berdoa. Dikasih kesempatan. Kalau di dalam komunitas besar ini, kita datang di sini, itu semua sudah diorganize, sudah terorganisir, sudah dipersiapkan. Pemain keyboardnya tadi, Bapak Gembala, luar biasa. Tapi itu semua sudah dipersiapkan dengan baik. Kita datang di sini menikmati musik yang sudah enak, suasana yang dingin. Penyanyinya di sini menyanyi dengan baik. Kalau di komunitas, di tempat yang kecil,
dia tidak sistematis. Nah, main gitarnya ini di C, menyanyinya di F. Ceng. Tapi itu di komunitas kita dikasih kesempatan, kita dikasih keluasan untuk kita belajar mempraktekkan yang tadi saya sebut. Komunitas sel itu adalah training ground yang terbaik. Jadi jangan biarkan firman Tuhan hanya sekedar menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kita tanpa kita belajar untuk mempraktekkan. Kalau firman Tuhan katakan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, Tuhan akan memberikannya. Tapi jangan lupa ada kata sebelumnya. Apa itu? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ada di depannya. Sebelum kita terima apa yang kita doakan. Ada kata penting di depannya. Apa itu? Saling. Bilang dulu di sebelahmu. Saling. Yuk kita saling mendoakan. Jadi komunitas sel itu adalah tempat yang terbaik. Seharusnya murid-murid itu ada di dalam sebuah komunitas. Saya sudah sampaikan tadi, perbedaannya adalah kalau komunitas besar itu jumlahnya besar, kalau komunitas kecil itu jumlahnya kecil. Enggak enak Pak, kalau yang rame-rame begini enak. Ingat nggak waktu tahun 2000 kita menghadapi pandemi, dilarang berkumpul seperti ini. Semua bubar. Berani berkumpul seperti ini, ditangkap. Kenapa? Itu memang sudah jadi peraturan, tidak boleh berkumpul. Semua komunitas besar itu dihilangkan. Yang ada adalah apa Bapak Ibu? Komunitas kecil, keluarga. Yang pusing itu bapak-bapaknya karena disuruh pimpin perjamuan di rumah. Pimpin ke perjamuan. Kenapa? Tidak bisa kumpul. Masa Bapak Pendeta mau datang di rumah bawa perjamuan. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Bayangkan kalau jemaatnya 1000. Kaisra jalan 1000 rumah. Tapi ini. Komunitas itu adalah tempat training ground yang terbaik. Ada begitu banyak ayat di dalam perjanjian baru dengan kata saling. Yaitu saling mengasihi, saling menasehati, dan yang paling familiar tadi saya sudah sebutkan. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ada quotes yang baik, dikatakan demikian. If you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Artinya begini, kalau kita mau jalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kenapa? Waktu jalan jauh, kalau kita capek, kita lelah, ada orang yang bisa membantu. Ada di sana kata saling itu bisa dipraktekkan. Jadi mengapa murid harus berada di dalam sebuah komunitas sel? Karena di tempat itu kita akan diperlengkapi untuk berjalan kepada satu tujuan yang sama. Yaitu keserupaan dengan Yesus. Katakan bersama saya, keserupaan dengan Kristus. Lebih keras lagi, keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu adalah sebuah model yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita pribadi dan itu kita tularkan di dalam komunitas kita. Amin Bapak Ibu. Nah, slide yang kedua. Kita baca, saya akan bacakan di tulisan yang di kolom yang berwarna putih. Komunitas menjadi bagian yang penting dari perjalanan rohani orang percaya. Seperti quotes yang saya sudah baca tadi. If you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan yang jauh, kehidupan kita ini diibaratkan seperti sebuah perjalanan yang jauh Bapak Ibu. Kita perlu orang-orang yang menegur kita, mengingatkan kita. Tolong ditampilkan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23. Yang tadi kita akan mulai membahas kebenaran firman Tuhan ini.
Bisa ditampilkan Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 dikatakan demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, kita akan mengetahui mengapa Petrus dan Yohanes ditangkap. Petrus dan Yohanes itu ditangkap karena mereka mengajarkan, mereka memberitakan iman mereka kepada orang banyak. Apa itu? Yesus sudah mati dan ia sudah bangkit. Dia memberitakan itu dan semua imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua dari Yahudi, mereka semua tidak terima. Mereka semua menantang, bahkan di dalam ayatnya yang ketiga, Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan di sel. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang kelima, mereka disidang. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-21, mereka diancam untuk dibunuh. Bapak Ibu, kalau kita punya circle, kita punya komunitas, tiba-tiba ada satu orang datang, dia cerita. Gara-gara ada satu kepercayaan di dalam komunitas kita. Terus orang ini keluar dan dia bercerita tentang kepercayaannya. Lalu dia kembali, dia cerita, tadi saya mau dihukum, mau dipenjara gara-gara ini. Respon kita adalah, kajili-jili duduk kok. Bahasa Makassarnya, talekan duduk kok. Tapi ini, perhatikan, iman percaya para murid-murid adalah mereka percaya kepada sesuatu yang sangat penting. Itu highlight yang disampaikan di khotbah minggu lalu. Highlightnya itu adalah Yesus sudah mati dan ia sudah bangkit. Karena kematian dan kebangkitannya itu memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Kok gak ada yang amin? Kematian Yesus dan kebangkitannya memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Doa kita mungkin gak dijawab. Tuhan sembuhkan saya berdoa untuk kakak saya. Tuhan sembuhkan kakak saya ada tumor di usus dan tumor di payudara sebelah kirinya. Tapi Tuhan bilang lain. Waktu Tuhan tidak jawab doa kita, Tuhan kasih kepada kita kepastian. Dia pasti akan kumpulkan kita bersama dengan Bapa di surga. Sekarang mau enggak kita mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun doa kita enggak dijawab. Nah, apa yang membuat murid-murid bisa berani menghadapi ancaman mati? Yang pertama itu adalah Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus. Sedikit reminder saja bahwa di pasalnya yang pertama setelah Yesus naik ke surga, murid-murid melihat mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada keberanian yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan mereka. Nah, waktu kita bilang, Pak, saya enggak bisa memberitakan firman Tuhan, saya enggak fasih, Pak. Saya enggak, kalau saya bicara itu gagap. Tahukah kita memberitakan firman Tuhan itu bukan harus sekolah teologi semua. Bukan harus jadi seperti Kaesra semua, pembicara di depan sini. Tapi waktu sikap kita, perilaku kita itu sejalan dengan firman Tuhan, orang pasti akan bertanya, apa sih yang kamu percaya dalam hidupmu? Kenapa kamu beda dengan orang lain? Ada satu jalan, ya saya nggak usah sebut namanya. Ketika kita jalan, ini jalan raya ya di kota Makassar. Ketika kita jalan ke sana semua, tiba-tiba ada motor dari sana atau ya kendaraan lain dari sana. Itu namanya tidak sejalan. Dan dia menganggap waktu dia berlawanan arah, dia menganggap dia benar. Begitu kita tegur dia marah.
Kita jangan menjadi Kristen yang tahu kebenaran firman Tuhan tapi kita tidak mau mempraktekannya dalam hal-hal yang sederhana. Di keluarga kita, di komunitas kita, di lingkungan kita. Nah yang kedua, mengapa murid-murid bisa berani menghadapi ancaman mati, hukuman kematian adalah karena dukungan dari sesamanya. Masing-masing murid-murid punya pengalaman pribadi. Masing-masing murid-murid sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mereka saling menguatkan. Jadi kita butuh dukungan dari sesama, support dari sesama kita. Nah, slide-nya yang ketiga, pertumbuhan itu adalah akibat dari sebuah kondisi. Kalau kita tanam pohon yang harusnya tumbuh di daerah yang dingin, kita tanam di kota Makassar yang panasnya lagi unyu-unyu di beberapa hari belakangan ini, kita akan tahu bahwa pohon itu tidak akan tumbuh dengan maksimal. Tapi kalau kita tanam pohon itu di daerah yang dingin, sesuai dengan habitatnya, maka pohon itu akan tumbuh dan berbuah lebat. Amin. Nah, komunitas itu adalah tempat yang tepat. Kalau saya pakai bahasa ini, habitat. Seperti ikan yang gak bisa hidup di luar daripada air, demikian juga manusia itu harus hidup saling menguatkan. Kalau ikan coba-coba keluar dari air, dia pasti berakhir di minyak goreng. Dia berakhir di panci, jadi woku, sadap. Jadi kita harus ada di komunitas yang tepat. Jadi kalau ada WA, Bapak Ibu dari Kaisra atau dari siapa saja pemimpin-pemimpin ada, mari menghadiri FA, Mesbah Keluarga, Ground, apalagi Sion Princess, sadap. Putri Sion. Itu bukan untuk sekedar kepentingan gereja ini, tapi itu untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kenapa kita nggak bisa hidup di luar komunitas? Kita saling menguatkan, kita saling membangun di dalamnya. Slide yang ketiga. Nah, apa yang kita dapat di dalam komunitas? Yang pertama adalah kita bertumbuh di dalam kepedulian. Katakan dulu bersama saya, bertumbuh dalam kepedulian. Sikap yang paling berbahaya di akhir zaman ini adalah manusia sudah tidak lagi peduli dengan agama. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual. Ini bukan saya yang bilang ya, ada di dalam Alkitab. Manusia tidak akan, 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-1 atau yang kedua ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini. Manusia di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang terakhir dikatakan mereka tidak peduli dengan agama. Nah, Petrus dan Yohanes ini harus berdiri di hadapan Mahkamah Agung. Mereka menghadapi ancaman, mereka menghadapi hukuman penjara. Tetapi mereka berani karena ada Roh Kudus dan ada dukungan dari sesama. Ketika Petrus dan Yohanes kembali ke perkumpulan, mereka menceritakan bagaimana pengalaman mereka di hadapan para orang-orang yang akan mengadili mereka. Yesus adalah contoh teladan kita yang memberikan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Pernah baca ya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang itu dicatat di dalam 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi yang saya mau bahas adalah dari kitab Injil Yohanes. Ketika Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus. Kamu yang harus memberi makan mereka. Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5 atau ayat yang ke-4.
Filipus berkata, di manakah kita akan membeli roti? Karena Yesus memberitahu, kasih makan 5.000 orang. Di mana kita mau beli roti untuk 5.000 orang yang ikut? Tapi ini yang menarik, di ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Hal itu Yesus katakan untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Sama seperti saya bukan karena dikasih khotbah terus saya berkata seperti ini. Tapi apa yang saya percaya ini, yang dibangun di tempat ini, gereja, Yesus menunjukkan kepeduliannya melalui gereja yang ada di tempat ini. Ada fellowship time yang sering dibangun di tempat ini. Fellowship itu bukan hanya sekedar kita berbincang-bincang, tapi kita makan bersama, kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan melalui gereja di tempat ini. Nah, kita lanjut lagi. Ketika Petrus dan Yohanes kembali, mereka menceritakan, tadi saya mau dihukum karena saya memberitakan Yesus. Nah, di dalam komunitas ini kompak. Mereka sepakat, mereka memilih untuk percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka menceritakan hal itu, bahwa gara-gara itu, karena hal tersebut mereka akan dihukum, apa respon dari murid-murid? Slide yang berikutnya. Respon dari murid-murid ditunjukkan ketika mereka mendengarkan kisah Petrus dan Yohanes, mereka bukan acuh. Tapi mereka menunjukkan kepedulian dengan jalan mereka bersama-sama bersepakat, berdoa, minta keberanian dari Tuhan. Dia enggak bilang, kenapa kau pergi cerita di luar begitu Petrus? Kita semua ini nanti di penjara. Ada tagline-nya dari Tentara Nasional kita. Setia hingga akhir. Kita pun punya tagline yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus menemani kita sampai akhir. Yesus berjalan bersama dengan kita. Yesus ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Jadi masing-masing kelompok bisa saja menceritakan tentang kebutuhan mereka, isi hati mereka, dan biarlah anggota yang lain mendengarkan, menerima dengan kepedulian. Kita harus bertumbuh di dalam kepedulian. Kita harus belajar untuk memberikan perhatian kita dengan baik. Nah, ada definisi peduli kalau kita ikut di dalam pelayanan konselor, pelayanan untuk konselor kepada jemaat. Yang pertama adalah peduli itu adalah kita memperhatikan dengan baik terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi kalau ada seorang konselor mendengarkan jemaat atau orang bercerita kepada dia, yang pertama dia harus mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik itu adalah simpan HP-mu, kasih dia perhatian. Kasih support dia melalui sikapmu, memperhatikan. Ceritanya mungkin sederhana sekali, Ji. Mungkin dia lagi kurang uang untuk beli susu anaknya. Mungkin dia lagi menghadapi masalah karena anaknya bandel. Tapi ini, waktu kita menunjukkan kepedulian kita, simpan segala sesuatu dan perhatikan dia. Itu kita sedang menunjukkan kepedulian kita. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai dia lagi cerita, oh iya, astaga kenapa bisa? Tunggu nah. Kita harus menunjukkan kepedulian kita. Yang kedua, definisi konselor di dalam kepedulian itu adalah mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Dengarkan apa yang dia cerita, jangan langsung menghakimi. Satu kali saya pernah ketemu orangnya, bukan di kota Makassar ini. Dia bertobat karena dia baca Yesaya pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22.
Kita bisa buka sendiri ya. Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Dia bertobat ketika dia membaca itu. Bunyi firman Tuhannya seperti ini, saya baca saja. Celakalah mereka yang jago minum dan juar dalam mencampur minuman keras. Baca. Dia bertobat karena dia baca itu. Dia seorang bartender. Tapi ini bukan berarti, oh ini salah. Itu kan pekerjaan, itu profesi. Tapi pada waktu itu ada suara Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Kenapa? Waktu dia bicara seperti itu, orang yang mendengarkan ini tidak langsung menghakimi. Dia tidak langsung, oh ini memang kau salah. Dengarkan saja dulu, jangan langsung nilai, jangan langsung hakimi. Yang ketiga, definisi konselor itu di dalam kepedulian adalah kita, ketika kita mendengarkan ceritanya, kita ikut menceritakan hal tersebut di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau ada orang cerita masalahnya kepada kita bawa cerita itu di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, bukan kita cerita masalahnya orang itu kepada orang-orang lain. Kita jadikan gosip, kita jadikan apa yang lagi tren sekarang, nyinyir, julid. Kau tahu tuh? Itu yang di sebelah. Ya karena yang main keyboard di sini tadi saya yang ngajar jadi ya. Kau tahu itu yang namanya Dion yang main keyboard. Kemarin dia bonceng tidak pakai helm. Contoh saja Dion. Ada amin? Kita jangan jadikan itu sebagai cerita untuk orang lain. Kita jadikan itu sebagai bahan untuk gosip. Kita jadikan itu cemooh. Tahu cemooh ya? Alkitab sudah bilang kalau mau berbahagia jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kayaknya begitu saya bilang pencemooh banyak yang tahu ya. Amin Bapak Ibu. Senyum dulu sama saya. Jangan seperti itu. Saya rasa tegang juga ini. Jadi untuk bertumbuh dalam kepedulian ini. Untuk bertumbuh dalam kepedulian kita nggak harus mulai dalam hal yang besar. Oh ayo kita bagi sembako, oh ayo kita adakan bakti sosial. Supaya kita menunjukkan kepedulian. Tetapi ini, slide yang selanjutnya kita bertumbuh di dalam kepedulian kita mulai dari hal yang ada pada kita. Apa itu? Slide yang berikutnya kita mulai mendoakan orang yang kita mau doakan. Ketika ada orang yang bercerita kepada kita, kita peduli kepada dia. Kita dukung dia di dalam doa. Bukan hal-hal yang besar. Jangan langsung berpikir hal-hal yang besar. Kita mulai doakan, kita bawa dia di dalam doa. Nah, ini ada di dalam ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi kita baca saja ayatnya yang ke-24. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-24. Ketika teman-teman mereka yaitu teman-teman Petrus dan Yohanes mendengar hal itu. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ayatnya yang ke-30. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah ketika mereka mendengarkan apa yang Petrus dan Yohanes sampaikan, mereka tidak langsung marah. Respon mereka itu bukan sibuk menyalahkan Petrus dan Yohanes, tapi mereka sepakat untuk berdoa. Saya tahu kita punya pengertian tentang doa. Kita punya definisi masing-masing dengan doa. Tapi ada satu hal yang saya temukan tentang doa. Ketika kita bermain musik, saya bermain musik, saya menemukan satu hal ini bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita itu doa itu adalah sebuah pernyataan bahwa saya memilih untuk berada di dalam kerajaan Allah. Doa itu adalah saya menyatakan saya memilih berada di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita memilih berada di pihak kerajaan Allah itu berarti kita sedang menyatakan perang terbuka kepada kuasa yang lain. Itulah sebabnya kenapa orang yang masuk di dalam tim doa mereka selalu berdoa bukan untuk dirinya saja. Tapi untuk keluarganya, untuk
berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan, percayakan dalam kehidupan, untuk harta bendanya, untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena kuasa kegelapan tahu. Kalau saya nggak bisa serang dia, saya serang keluarganya. Kalau saya nggak bisa kalahkan dia, saya serang untuk kekayaannya. Untuk materi yang dia miliki. Sama seperti Daniel. Dia nggak ditemukan kesalahan di dalam kehidupannya. Tetapi ada satu. Di dalam hal dia berdoa kepada Tuhan. Itu yang dijadikan celah. Daniel berkelakuan baik, dia berperawakan baik. Tetapi ketika dia berdoa, itu yang justru dijadikan celah. Nah, kita kembali ke topik. Ketika murid-murid mendengarkan ada ancaman, mereka tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak sibuk menyalahkan Petrus dan Yohanes. Nah, bagaimana doa para murid? Ayatnya yang ke-28, Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-28. Kita bisa buka di Alkitab kita masing-masing. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Doa kita yang pertama itu adalah berdoa supaya kehendak Allah yang terlaksana. Doa kita yang kedua di dalam ayat yang ke-29, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Katakan bersama saya, keberanian. Untuk memberitakan firman-Mu. Cara berdoa yang kedua diajarkan di dalam konteks Kisah Para Rasul 4 ini adalah kita mohon supaya kita diberi keberanian. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ini bukan doa yang egois. Tuhan selamatkan saya. Kalau memang hal itu menjadi tantangan dan harus dikerjakan, harus kita selesaikan, kita minta keberanian kepada Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Apa masalah kita pada pagi hari ini? Ada pergumulan di dalam kehidupan saya, Pak Pendeta. Ada permasalahan yang sedang hadapi di dalam keluarga saya. Ketahuilah, ada Yesus yang memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa. Ingat yang saya sudah sampaikan tadi, doa itu adalah kita menyatakan saya ada di pihak Allah. Kalau kita ada di pihak Allah, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Tetapi yang memusuhi kita, itu semua penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Wih, hati-hati ini. Kita nggak bisa serang dia, kita serang keluarganya. Kita serang pekerjaannya, kita serang keluarganya. Jadi waktu kita berdoa, seperti di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Singkat ya ayatnya. Tetaplah berdoa. Kalau bahasanya saya begini, doa itu sebuah ketetapan. Doa itu bukan jadwal. Doa itu bukan rutinitas. Doa itu bukan cara atau kebiasaan. Tapi doa itu adalah ketetapan kita di dalam kehidupan kita. Oh, kalau berdoa, ya saya dengan istri juga sering bergumul dengan hal itu ya. Berdoa, tutup mata, lipat tangan. Anak kami ada di situ ya. Tapi waktu saya belajar ini, doa itu harus menjadi ketetapan. Doa itu jangan kita sibuk dengan urusan yang lain. Cara berdoa, kebiasaan berdoa, jam berdoa, itu masing-masing kita kerjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kembali lagi, ketika kita ada di dalam komunitas, maka kita jangan ragu ketika kita dikasih kepercayaan untuk berdoa, untuk memimpin doa. Oh, jangan saya, kenapa saya? Ada orang lain, ada Pak Nana, ada Ibu, kasih media berdoa terus, doa syafaat terus. Tapi kita dikasih kesempatan, itu bukan untuk kepentingan gembala atau gereja di tempat ini. Itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan, saya ingat ya ada kakak ipar saya cerita.
Dia disuruh doa, ini ada temannya disuruh doa. Tuhan, kami mau makan, bubuhkan makanan ini dengan vitamin C dan kami akan makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Dia berdoa seperti itu. Saya juga waktu dengar itu saya ketawa. Tapi ini, waktu kita ada di dalam komunitas, kita dikasih kesempatan untuk belajar berdoa, ada orang yang salah berdoa, tolong jangan diketawai. Ajarkan dia, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana menyusun grammar yang baik, sedap. Dari bahasa Indonesia yang baik, ajarkan dia supaya dia bisa berdoa dengan baik. Minimal doa Bapa kami kan setiap minggu diucapkan di tempat ini. Yang ketiga, yang terakhir. Slide yang ke-6. Sorry, slide sebelumnya ini. Yang tidak bisa berdoa diajar dan dilatih untuk berdoa. Tidak ada slide sebelum ini ya, setelah ini. Nah, yang di sebelah kanan dikatakan, yang tidak bisa berdoa diajar dan dilatih untuk berdoa. Sesudah itu terus bertekun dan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama. Bertekun di dalam doa membawa kekuatan rohani dan juga menyatakan kemenangannya. Jadi di dalam komunitas sel kita diajarkan untuk berdoa. Kita dilatih, diberi kesempatan untuk berdoa. Supaya kita saling mendoakan. Nah, kata saling mendoakan ini bukan pesan dari Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau siapa. Ini kebenaran firman Tuhan. Kata saling mendoakan itu adalah gembala punya tugas untuk mendoakan seluruh sidang jemaat. Dan jemaat juga punya tanggung jawab untuk berdoa mendukung gembala dan pelayanan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Karena biar pendeta, biar dia titelnya pendeta, doktor dan sebagainya, dia juga ini darah dan daging. Bisa juga jatuh dalam dosa. Jadi ini harus menjadi tanggung jawab kita untuk saling mendoakan. Nah, slide yang terakhir. Komunitas bukan hanya tempat untuk kita bertukar cerita, kita bukan hanya untuk saling mendoakan, tetapi juga kita untuk tempat bertumbuh di dalam kesaksian. Nah, di dalam ayatnya yang ke-31, kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ketika kita bersama-sama bertumbuh di dalam kepedulian, bertumbuh di dalam doa, sekarang waktunya kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, waktu kita menjadi saksi bagi Kristus, kita jangan berpikir seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Oh, berarti kita harus sekolah teologi semua ini. Berarti kita harus ikut di dalam penjenjangan kepejabatan. Tidak, tetapi kemarin di dalam Saraba itu disampaikan begini. Waktu kita, ini bukan bahasa saya lupa kemarin siapa yang sampaikan. Waktu kita Kiro, saya ingat. Kiro yang bilang ini, waktu kita punya perkataan dan perilaku itu mencerminkan Kristus. Itu kita sedang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang akan tanya, kok kamu beda ya? Kok kamu enggak sama ya? Kamu beda dengan apa yang dibuat oleh dunia ini. Jadi kita harus bertumbuh di dalam kesaksian. Ketika ada orang yang, dan juga kalau ada orang yang datang di dalam gereja, dia meminta pertolongan supaya tolong doakan saya. Terus dia menyaksikan apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Jangan kita langsung menghakimi. Dengarkan dia. Jangan jadikan apa yang dia ceritakan itu menjadi gosip, menjadi cemooh. Tapi dukung dia.
Doakan dia, ceritakan itu kepada Tuhan, bukan ceritakan kepada sesama. Iman tumbuh melalui pendengaran akan firman Kristus. Amin. Iman kita tumbuh melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menjalani kehidupan kita. Kita akhirnya menjalani kehidupan kita dan kita mengaplikasikan, mengerjakan firman Tuhan itu. Waktu kita kumpul di dalam komunitas, saya percaya Bapak Ibu pasti punya banyak kesaksian. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam segala hal yang kita lakukan. Bagaimana Tuhan menolong kita sampai pada saat ini. Sampai detik ini kita ada, kita sehat, kita bernafas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kesaksian itu bukan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Kesaksian itu bukan hal-hal mujizat yang supranatural. Waktu di rumah, ini contoh saja ya, Bapak Ibu jangan marah ya. Waktu di rumah kita menyaksikan di komunitas kita bagaimana suami yang di rumah dulunya pemarah, tiba-tiba dia berubah menjadi baik. Istri yang dulunya bawel, terus tiba-tiba dia berubah menjadi serupa dengan Kristus. Waktu sakit ke dokter terus sembuh. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menyembuhkan? Tangan dokter juga bisa dipakai. Tenaga medis juga sudah bisa dipakai. Ada sebuah, mungkin kita sudah pernah dengar ilustrasi ini, tapi saya ceritakan sedikit dan saya akan akhiri. Ada seorang yang tinggal di sebuah daerah, kampung, lalu daerah itu terjadi kebanjiran. Waktu banjir dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Terus dia naik di atap. Lalu ada perahu dari tim SAR. Pak, ayo kita naik. Suami istri, Bapak Ibu ayo kita naik. Lalu Bapak Ibu ini, tidak, kami sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Pergi perahunya. Lalu tiba-tiba mereka berdoa lagi, Tuhan tolong kami, airnya semakin tinggi. Apa yang terjadi? Ada helikopter lewat. Iya ada Bapak Ibu, tolong. Ditolonglah di bawah. Lalu, Bapak Ibu ayo naik di tangga. Tidak Pak, kami sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjawab kami yakin, kami percaya. Dan terakhir, setelah terakhir berdoa, ternyata mereka semua mati. Apa yang terjadi? Mereka protes. Tuhan kami sudah berdoa. Lalu Tuhan kasih tahu, sudah 2 kali saya kirim pertolongan. Sudah 2 kali saya kirim jalan untuk keselamatan kepada kamu. Melalui orang yang datang dari tim SAR, melalui helikopter yang datang kepadamu. Jadi kesaksian itu bukan sesuatu yang harus supranatural, orang mati bangkit. Kita berdoa dia dari kalau penyakitnya sakit kepala aja, jamu kok. Dia itu harus kanker didoakan baru dia sembuh, itu baru kesaksian. Tapi ini, Tuhan pakai kesembuhan itu, bisa menyembuhkan kita itu melalui tenaga medis. Jadi kesaksian itu bukan hanya sesuatu yang luar biasa. Saya mengundang untuk tim pujian penyembahan. Jangan ragu dan jangan khawatir untuk kita bersaksi. Karena ini tadi, Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupannya? Amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, hey, ada Roh Kudus di dalammu. Ayo, yakin. Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Dan Roh Kudus itu, ini, dia akan mengajar dan mengingatkan kita. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Slide-nya yang terakhir. Yohanes 14 ayat 26 begini. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan kita tentang firman Tuhan kalau kita nggak rajin baca firman Tuhan? Dia akan mengajar kita, oh jalan-jalannya ini. Kalau kamu menghadapi masalah, Roh Kudus ajarkan. Tapi Roh Kudus mau ingatkan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Apa yang dia mau ingatkan? Sama seperti seorang anak. Kalau dia masih sekolah, dia berdoa, Tuhan besok saya mau ujian, tolong ingatkan saya, tolong saya supaya saya bisa melewati ujian. Tapi dia gak pernah belajar. Dia gak pernah ulang itu di dalam sekolahnya, pelajaran sekolahnya. Terus dia berdoa seperti itu. Apa yang mau diingatkan? Nah, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita. Maukah kita bukan hanya sekedar hidup untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita mau hidup di dalam sebuah komunitas yang sehat, bertumbuh di dalam kepedulian, bertumbuh di dalam doa, dan bertumbuh di dalam kesaksian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi, sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Amin Tuhan. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, Kami percaya kepadamu Tuhan. namun karena firman-Mu Kami percaya kepada firman-Mu. digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu yang punya pergumulan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ada perbedaan antara Tuhan menjawab doa dan Tuhan mengabulkan doa. Karena pada waktu Tuhan menjawab doa, kadang jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya percaya Tuhan menjawab doa. Tetapi kalau Tuhan mengabulkan doa, doa yang dikabulkan itu adalah doa yang sesuai supaya kerajaan Allah terjadi. Kehendak Allah yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Jadi apapun pergumulan kita, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita. Cuma pada waktu Tuhan menjawab, maukah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Berterima kasih untuk jawaban Tuhan. Sekalipun mungkin jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah, ada kepastian, ada jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan. Mari angkat tanganmu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini biar kiranya tertanam di dalam hati kami dan berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami setiap hari. Hamba-Mu selesai, tetapi Roh Kudus yang akan terus memanifestasikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami hidup di dalamnya, kami berbuah dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pemberitaan firman sudah disampaikan, saya yakin dan percaya setiap kita yang mendengar kebenaran firman ini, kita dikuatkan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Peter atas pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan marifat dan pewahyuannya di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, saya umumkan untuk di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada amplop 1 dan 2. Untuk amplop 1 sebagai operasional pastori, dan untuk di minggu keempat ini untuk amplop 2 akan kita persembahkan untuk dikas diakonia. Dan di depan Bapak Ibu ada lembaran kertas, di situ ada formulir untuk bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang, itu boleh diisi dan nanti diserahkan sama aser saat selesai ibadah dan akan digantikan dengan souvenir. Kalau misalnya nggak ada pulpen, boleh minta sama petugas aser di belakang. Baik, jemaat Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tahan-hentinya kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Biarkan persembahan ini Tuhan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Ajar kami sebagai bendahara yang baik untuk mengelola persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan pertama akan dimulai sebelah kiri saya, tengah, lalu sebelah kanan. Sorak-sorai hai umat Tuhan,
persembahkan bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Sekali lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima. Amin. Yes. Amin. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi kita melompat katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di sekali lagi katakan, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan atas persembahannya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Shalom. Terima kasih. Yang diberkati oleh firman Tuhan, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Peter yang sudah memberitakan kebenaran firman buat kita di pagi hari ini. Lalu yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Nah, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada formulir selamat datang. Nah, formulir ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh isi, lalu kemudian nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang ada di belakang. Jadi nanti diisi saja, kalau butuh pulpen, kita sudah ada pulpen di belakang. Nah, sudah ada DDI Asar kita di belakang yang berdiri, ya. Nanti silakan diminta kalau ada yang butuh untuk mengisi sehingga kami bisa menghubungi dan bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan baik. Karena kami rindu Bapak Ibu Saudara yang baru pertama datang dapat dilayani dengan baik. Nah, kalau Anda meninggalkan nomor handphone, nama dan alamat, kami bisa melayani dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin umumkan bahwa hari ini akan ada baptisan yang dilaksanakan secara selam. Kita akan laksanakan di Hotel Dalton. Sudah ada 2 orang yang akan memberi diri untuk dibaptis. Saya panggilkan ke depan. Saudari Antika Safira Taruk, ya, wanita perempuan, kelahiran tempat lahir Dobo, 20 Juni 2001. Saya undang panggil ke depan. Lalu yang kedua ada Melsi Herman, perempuan, lahir di Keningau, Sabah, Malaysia, tanggal 24 Februari 2004. Ya. Melsi silakan, ya. 2 orang ini akan dibaptis siang hari ini. Dibaptis di Hotel Dalton. Nah, saya akan bertanya di hadapan para jemaat sekalian mengenai baptisan yang akan kita sama-sama laksanakan siang hari ini. Saya akan bertanya dulu kepada saudari Antika Safira. Ya. Apakah saudari bersedia dibaptis secara selam? Silakan. Saya bersedia dibaptis secara selam tanpa paksaan dari pihak manapun sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, saudari Melsi Herman, apakah saudara bersedia dibaptis? Saya bersedia dibaptis dengan secara selam tanpa ada paksaan dari pihak manapun sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Baik, beri tepuk tangan kembali. Oke, bisa menghadap ke depan sini 2 orang berdua. Bisa menghadap ke depan sini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengarkan bahwa baptisan selam tidak dilakukan secara paksa dan itu dilakukan atas dasar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi bukan hanya baptisan selam hanya untuk orang Yahudi, salah. Karena kalau kita membaca nanti di Kisah Para Rasul banyak kejadian orang non-Yahudi yang dibaptis secara selam. Karena di dalam baptisan selam ada sebuah misteri yang terjadi, yaitu roh kita dilahirkan menjadi baru. Ya, roh kita dilahirkan menjadi baru, plus ditambahi lagi satu lagi. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan dia yang akan menuntun. Nah, saya sudah memberikan bimbingan prakonseling selama 2 jam waktu hari Sabtu kemarin. Dan kita sampai kesimpulan hari ini bahwa mereka berdua akan dibaptis secara selam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi saksi bahwa kita melaksanakannya tanpa paksaan. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa buat saudari kita yang akan dibaptis. Tuhan, kami sampai di titik ini bersama-sama Tuhan. Kami serahkan kedua saudari kami, prosesi pembaptisan akan kami laksanakan. Tutup bungkus kami semua pikiran, hati dan jiwa kami, roh kami Tuhan. Saat kami melaksanakan tidak ada gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Kami yakin dan percaya Tuhan tempat yang kami tempati juga adalah tempat yang baik. Tempat di mana kami menuai jiwa bagi Tuhan. Kami serahkan saudara-saudari kami yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lahir baru tersedia di hadapan kehidupan mereka Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa, teguhkan dan kuatkan hati mereka selalu dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Mari tepuk tangan baik kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ya, nanti kita akan melaksanakan baptisan di Hotel Dalton. Jadi mereka berdua sudah melaksanakan konseling ya, dan sudah berketetapan hati untuk dibaptis secara selam. Nah, kita akan melaksanakan baptisan tiap 3 bulan 1 kali. Gitu ya, dan itu dilakukan tanpa paksaan. Karena sinode kita tidak membaptiskan anak kecil. Anak kecil hanya diserahkan. Oleh karena iman kedua orang tuanya maka anak kecil diserahkan. Tetapi sinode GBI tidak membaptiskan anak kecil. Karena baptisan harus dilakukan dengan sukarela dan mengerti bahwa baptisan adalah tanda pertobatan.
Gitu ya, saya sudah jelaskan kemarin panjang lebar dan mereka sudah mengerti. Bagi Bapak Saudara sekalian yang mau dibaptis, tunggu bulan Desember kan gitu ya. Tapi silakan kalau mau dibaptis silakan dibaptis secara selam. Gitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. For you are great, miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like Dengan semua besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di sorga. Terima kasih buat perjumpaan yang indah bersama Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa pengurapan baru sudah menjadi bagian hidup kami pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Untuk semakin menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami. Bahwa sungguh Engkau Allah yang besar. Allah yang pemelihara, Allah yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa kepada hamba-Mu Pastor Peter Tuhan. Yang pada pagi hari ini Engkau sudah percayakan baginya. Membagikan berkat firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan baru turun baginya daripada pihak Tuhan. Memberkati Pastor Peter. Memberkati dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terlebih memberkati pekerjaan tangannya. Memberkati rumah tangganya. Memberkati istrinya dan anak-anaknya. Demikian pun kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra sekeluarga Tuhan.
yang Engkau sudah percayakan baginya untuk menjadi gembala atas umat-Mu. Kami semua umat-Mu di GBI Okumene Tamalandrea, kiranya kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Bahkan pengurapan bagi hamba-Mu juga menjadi bagian hidupnya. Sehingga Tuhan, Engkau semakin pakai dia lebih heran dan dahsyat Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Demikian pun juga kami berdoa buat orang tua kami, Ibu Gembala Tuhan. Di dalam usia yang lanjut kami percaya sampai putih rambutnya pengurapan Tuhan menjadi bagiannya. Penghiburan dan damai sukacita Tuhan menjadi bagiannya. Kami juga berdoa buat kami sekelompok umat-Mu di GBI Okumene Tamalandrea. Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup kami di sepanjang minggu ini. Bapa, kami percayakan kepadamu karena Engkau Allah, Engkau Tuhan. Engkau sanggup memelihara kami sempurna. Engkau sanggup memberkati kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Apapun profesi kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun menjadi bagian hidup kami. Diberkatilah keluarga kami lepas keluarga. Diberkatilah anak-anak kami Tuhan. Diberkatilah pekerjaan tangan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Dijadikannya kami berhasil dalam setiap pekerjaan tangan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya di sepanjang minggu ini Tuhan memeliharakan kami sempurna. Bahkan kami minggu depan boleh kembali lagi berkumpul bersekutu di tempat ini. Berbakti, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan buat ibadah kami sebentar, ibadah kedua dan ibadah ketiga. Kiranya Tuhan turut serta memberkati umatnya yang mau datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan roh kesehatan kepada kami. Baik itu para pelayan-pelayan-Mu sebentar yang akan melayani Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan menjadi pemberita dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau sudah pakai melayani pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan baru terus menjadi bagian hidupnya. Dan talenta-talenta yang mereka miliki Tuhan, Engkau makin pertambah-tambahkan. Bahkan jerih lelah dari mereka apa yang dia buat bagimu. Engkau perhitungkan sebagai suatu kebenaran-Mu Bapa. Berkat Tuhan turun baginya. Yang masih bersekolah di dalam nama Tuhan Yesus tertolong, diberkati Tuhan. Yang kuliah, yang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan. Biarlah rencana dan rancangan Tuhan jadi. Berkatnya dicurahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat penggembalaan di tempat ini. Kami melihat Engkau dahsyat di tempat ini. Kami melihat Bapak, Engkau semakin menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar datang ke tempat ini. Mencari wajah-Mu Tuhan. Mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Menaruh hatinya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa sebentar. Akan diadakan baptisan kudus Tuhan. Kiranya Engkau mengambil alih Bapa. Anak-anak kami yang sudah menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Menaruh hatinya dan kehidupannya kepada Tuhan. Engkau berkati. Demikian juga hamba-Mu Pastor Resar yang mempersiapkan diri untuk membaptis anak-anak ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Segala roh-roh yang memerintah menghalangi jalannya pembaptisan kudus pada pagi hari ini di Hotel Dalton. Kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah turun kepada anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan diri Tuhan untuk dibaptis pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan makin mencintai bangsa kami. Menjaga dan memelihara bangsa kami. Menjauhkan bangsa kami dari roh perpecahan. Bahkan roh-roh apapun Tuhan yang mau merusak kebangsaan kami, kebinekaan kami. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amat dari bangsa dan negara kami saat ini mempersiapkan diri untuk pemilu kada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, bahkan pemimpin-pemimpin yang akan kami pilih adalah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memimpin di dalam takut akan Tuhan kelak. Terima kasih Bapa.
Inilah doa dan syukur kami kepadamu. Bapa, bukanlah kehendak kami yang jadi, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Bagi Dia segala kemuliaan. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu. Pada